Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Febri Sal, saya Nadia Lucia. Saya Laila Juliana Nurhanisa yang akan memaparkan tentang studi fikih, materi pengertian, ruang lingkup, dan sejarah perkembangannya. Mari kita simak video berikut ini. Oke, materi yang pertama yakni pengertian tentang usul fikih. Kata usul secara etimologi berarti sesuatu yang dasar bagi yang lainnya. Maksudnya, usul itu adalah dasar dari dalil-dalil lainnya. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa usul fikih itu adalah ilmu yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci. Maksudnya adalah usul fikih adalah ilmu untuk mempelajari hukum syara tentang dalil yang masih terperinci, atau bisa disebut dengan kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Sebagai contoh, di dalam kitab-kitab fikih terdapat ungkapan bahwa mengerjakan sholat itu hukumnya adalah wajib. Jadi, wajibnya mengerjakan sholat itu dinamakan hukum syara. Jadi hukum syara adalah hukum dalam dalil. Tidak pernah tersebut dalam Al-Quran maupun hadis bahwa sholat itu hukumnya wajib. Kan ada yang sunnah. Sholat itu hukumnya wajib. Yang ada hanyalah redaksinya saja. Jadi redaksi perintahnya saja yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Ayat Al-Quran yang mengandung perintah sholat itu dinamakan sebagai dalil syara. Jadi ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan tentang waqimus sholah itu dinamakan dalil syara. Dalam merumuskan kewajiban sholat yang terdapat dalam dalil syara, ada aturan yang harus terpenuhi, yaitu kita harus mempunyai pegangan. Dalam menentukannya, umpama setiap perintah itu menunjukkan wajib. Pengetahuan tentang kaidah merumuskan cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara. Maksudnya cara mengeluarkan. Itulah yang disebut dengan ilmu usul fikih. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan usul fikih dan fikih adalah jika usul fikih adalah pedoman yang membatasi dan menjelaskan cara-cara yang harus diikuti seorang faqih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum di dalam syara dari dalil-dalilnya. Sedangkan fikih adalah hukum-hukum syara yang telah digali dan dirumuskan dari dalil menurut aturan yang sudah ada. Jadi usul fikih adalah cara mengeluarkan hukum syara dari dalil-dalilnya, sedangkan fikih adalah hukum yang sudah dikeluarkan dari dalil-dalilnya. Sekian dari saya. Dan usul fikih. A. Ruang lingkup fikih. Ruang lingkup ilmu fikih meliputi berbagai bidang di dalam hukum-hukum syara, antara lain: 1. Ruang lingkup ibadat ialah cara-cara menjalankan tata cara peribadatan kepada Allah. 2. Ruang lingkup muamalat ialah tata tertib, hukum dan peraturan, hubungan antar manusia sesamanya. 3. Ruang lingkup munakohat ialah hukum-hukum kekeluargaan dalam hukum nikah dan akibat-akibat hukumannya. 4. Ruang lingkup jinayat ialah tindakan pelanggaran atau penyimpangan dari aturan hukum Islam sebagai tindak pidana kejahatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. B. Ruang lingkup usul fikih berdasarkan kepada beberapa definisi di atas, terutama definisi yang dikemukakan oleh Al-Baydawi dalam kitab Nihaya Al-Usul yang menjadi ruang lingkup kajian atau maudhu. Usul fikih secara global adalah secara berikut. 1. Sumber dan dalil, hukum dengan berbagai permasalahannya. 2. Bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. 3. Metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. 4. Syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat atau mujtahid dengan berbagai permasalahannya.
Menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafat, ruang lingkup kajian usul fikih ada 4. 1. Hukum-hukum syara. Karena hukum syara adalah samara, buah atau hasil yang dicari oleh usul fikih. 2. Dalil-dalil hukum syara seperti Alkitab, Sunnah, dan Ijma. Karena semuanya ini adalah musmir atau pemel. 3. Sisi penunjukan dalil-dalil atau wujud dalalah al-adilah. Karena ini adalah torik al-ismar, proses pembuahan. Penunjukan dalil-dalil ini ada 4, yaitu dalalah bil matuk tersurat, dalalah bil mafhum tersirat, dalalah bil darurat kemaduratan, dan dalalah bil makna al-makul makna rasional. Mustamsir yang membuahkan, yaitu mujtahid yang menetapkan hukum berdasarkan dugaan kuatnya atau zan. Lawan mujtahid adalah muqallid yang wajib mengikuti mujtahid, sehingga harus menyebutkan syarat-syarat muqallid dan mujtahid serta sifat-sifat keduanya. A few moments later. Sejarah usul fikih. Sejarah usul fikih dibagi menjadi 3, yaitu pada zaman Rasulullah, zaman sahabat, dan zaman tabi'in. Zaman Rasulullah, pada masa masih hidup, seluruh permasalahan fikih dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fikih adalah wahyu Allah. Namun demikian juga terdapat usaha-usaha dari beberapa sahabat menggunakan pendapat dalam menentukan keputusan hukum. Hal ini didasarkan pada hadis Muad bin Jabal. Sewaktu beliau diutus oleh Rasul sebelum berangkat, Nabi bertanya kepada Mudhab. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Mudhab ke Yaman. Kemudian Nabi bertanya kepada Mudhab bin Jabal, bagaimana engkau akan memutuskan persoalan? Ia menjawab, akan saya putuskan berdasarkan kitab Allah. Nabi bertanya, kalau tidak engkau temukan di dalam kitabullah? Terus Mudhab menjawab, akan saya putuskan berdasarkan sunnah Rasul. Nabi bertanya, kalau tidak engkau temukan di dalam sunnah? Ia menjawab kembali, saya akan berijtihad dengan penalaranku. Maka Nabi bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan Rasulullah. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam beberapa kasus Rasulullah juga menggunakan qiyas ketika menjawab pertanyaan para sahabat. Misalnya ketika menjawab pertanyaan Umar bin Khattab tentang batal atau tidak puasa seorang dengan mencium istrinya, Rasulullah bersabda, apabila kamu berkumur-kumur dalam keadaan puasa, apakah puasa kamu batal? Jawab Umar, tidak apa-apa. Rasulullah kemudian bersabda, maka teruskanlah puasamu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Hadis ini mengidentifikasikan kepada kita bahwa Rasulullah SAW secara jelas menggunakan qiyas yang menetapkan hukumnya, yaitu dengan mengkiaskan tidak batalnya seseorang yang sedang berpuasa karena mencium istrinya, sebagaimana tidak batalnya puasa karena berkumur-kumur. Yaitu yang kedua, zaman sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah, munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin. Biasa dilakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Musyawarah tersebut diikuti dengan para sahabat yang ahli dalam ilmu hukum. Yang kedua, sahabat menggunakan pertimbangan akal yang berupa qiyas dan masalah. Mencari pemecahan hukum dengan qiyas dilakukan untuk menjawab kasus-kasus yang baru dan belum muncul pada masa Rasulullah.
Kias dilakukan dengan mencari kasus-kasus baru. Contohnya pemecahan hukum yang sama dan kemudian hukumnya disamakan. Nah, seperti itu. Yang ketiga, zaman tabi'in. Pada masa ini juga semakin banyak terjadi perbedaan dan perdebatan antara para ulama mengenai hasil ijtihad, dalil dan jalan-jalan yang ditempuh atas dorongan para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah syariah, yakni kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tujuan dan dasar-dasar syarat dalam penetapan hukum dan berijtihad. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Halo.